Ya, kita mulai. Selamat siang, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan, sobat pemirsa. Kita akan berdiskusi kembali di virtual talk show terkait dengan tema kita kali ini adalah melanjutkan diskusi sebelumnya. Tema besarnya adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Nah, seperti sudah banyak diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengalami uji formil. Nah, jadi kalau uji formil ini yang diuji adalah formilnya atau proses pembentukannya. Gitu. Kalau uji materi yang diproses adalah atau yang diuji adalah materinya. Nah, di dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dilakukan oleh sejumlah organisasi yang selama ini memiliki pengalaman di dalam uji materi berbagai undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terdiri dari organisasi tani, organisasi buruh nelayan, organisasi bantuan hukum, pendamping masyarakat, dan lain-lain yang tergabung di dalam KEPAL, Komite Pembela Hak-Hak Konstitusional. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat formil. Nah, karena cacat formil berarti inkonstitusional atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan lengkapnya adalah inkonstitusional secara bersyarat. Syaratnya itu adalah supaya tidak menjadi inkonstitusional permanen harus diperbaiki selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu salah satu yang harus dilakukan pemerintah dan DPR adalah menunda segala tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, diskusi kita kali ini akan fokus kepada apa sih maknanya dari penundaan tindakan ataupun kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Cipta Kerja. Bersama kita ada Bung Chances Sihaluhu, E-nya itu Eduardus ya, kalau nggak salah itu. Biasa dipanggil Bro Chance, asli dari Toba sana, kemudian ke Jakarta. Nah, beliau ini adalah koordinator dari tim kuasa hukum KEPAL atau tim advokasi gugat Omnibus Law. Selamat siang, Bro Chances. Selamat siang, Mas Gun. Perjalanan dari ini di Jakarta, Bekasi, atau di Sumatera Utara ini malah? Ini di Jakarta aja ya, Mas Gun. Mantau-mantau. Oke. Keliling-keliling aja. Nge-grab, Mas Gun. Ya. Nah, Bro Chances ini memang dia selain bekerja di organisasi bantuan hukum seperti IHCS, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, juga memiliki kantor hukum Sihaluhu & Co. Law Office gitu. Nah, mungkin nanti sembari kita diskusi Cipta Kerja bisa terkait hal-hal apa sih bantuan hukum, kemudian kantor hukum dan lain-lain begitu. Yang pertama, Bung Chances, ini kan selama ini kan pengalamannya lebih banyak uji materi gitu ya. Memang dari pengalaman Bro Chances bersama teman-teman di uji materi banyak dikabulkan ya. Nah, ini kemudian waktu itu mencoba uji formil. Nah, dalam sejarah Indonesia itu nggak pernah dikabulkan ya di uji formil itu. Nah, apa sih sesungguhnya mungkin uji materi ada maknanya. Kalau uji formil sendiri itu maknanya seperti apa bagi pembela hak konstitusional, Bro Chances? Silakan. Baik, terima kasih Mas Gun sama kawan-kawan sekalian.
Jadi memang sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi memang dari dulu itu kan memang sudah disiapkan ya sebagai kontrol terhadap konstitusi itu kan memang dua hal ya yang disiapkan oleh undang-undang. Satu itu adalah uji formil, nah yang kedua adalah uji materil. Nah kalau uji materil itu kan menguji apakah isi satu undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar 45 atau tidak ya, dan itu yang sudah biasa kita lakukan bersama-sama, dan selain kita juga sudah banyak orang melakukan itu. Nah, yang kedua itu adalah uji formil ya. Nah, kalau uji formil ini kan yang difokuskan di situ adalah kontrol terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sepanjang yang saya ketahui, uji formil ini memang sudah banyak ya, dia udah banyak juga diajukan oleh pihak ya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi baru kali inilah Undang-Undang Cipta Kerja lah uji formil itu dikabulkan. Nah, bedanya uji materil dan uji formil itu adalah kalau uji materil itu ya pasal, ayat, dan kalimat yang diuji lah, yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi lah, yang tidak berlaku dan tidak mengikat. Nah, tapi kalau uji formil, karena secara prosedur pembentukan peraturan undang tidak sesuai dengan undang-undang, maka yang gugur itu adalah semua mau titik koma pun itu tidak ada gunanya lagi, karena yang namanya uji formil itu adalah kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka ya otomatis undang-undang itu tidak berlaku sepenuhnya. Nah, jadi memang kalau menanggapi banyak pihak ya, terutama pemerintah dan DPR yang berstatement setelah putusan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan pasal itu tidak ada satupun pasal yang dibatalkan. Di satu sisi memang itu memang ya benar, tidak ada pasal yang dibatalkan. Karena apa? Karena semua yang dibatalkan. Jadi bukan hanya kalimat pasal dan sebagainya yang dibatalkan, semuanya mau titik koma dan sebagainya itu dibatalkan. Nah, itulah kalau konsekuensi dari uji formil. Nah, memang seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Gun ya, memang memang itu baru kali ini dikabulkan, dan yang kita sayangkan itu kan ada kata bersyaratnya ya. Bersyarat tadi Mas Gun, karena kebetulan Mas Gun juga ini sebagai penggugat juga sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Nah, karena bersyarat yang dimaksud itu adalah mensyaratkan pemerintah dan DPR itu untuk memperbaiki itu selama 2 tahun. Nah, artinya apa? Artinya sampai 2 tahun ke depan itu yang namanya undang-undang itu sendiri itu memang ya sudah tidak ada dan tidak berlaku ya. Ya, yang namanya tidak ada kan berarti tidak berlaku ya. Nah, artinya apa? Mau ini 2 tahun ke depan setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu nanti akan ditetapkan apakah dihidupkan kembali. Nah, dengan catatan-catatan seperti yang di putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Artinya posisi sekarang itu adalah ibarat manusia ya, ini posisinya sudah mati. Nah, bisa dihidupkan lagi 2 tahun lagi kalau memenuhi persyaratan-persyaratan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya apa? Artinya kalau sampai 2 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi diperbaiki atau tidak diperbaiki, atau diperbaiki tapi tidak sepenuhnya sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya maka ya itu jadi tidak ada secara permanen. Jadi ya begitulah kalau pemahaman kita bagaimana memahami uji formil dan bagaimana memahami putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan uji formil yang membatalkan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja
secara formil bertentangan dan bersyarat selama 2 tahun. Begitu Mas Gun dan kawan-kawan. Ya, berarti kan statement dari pemerintah atau khususnya presiden ya yang tidak ada satu pasal yang dibatalkan, itu kan berarti statement putusan uji materi ya, bukan uji formil. Kalau uji formil kan berarti yang tidak berlaku keseluruhan undang-undangnya begitu. Nah, benar Mas Gun. Nah, berarti apakah dengan ketidakberlakuan keseluruhan undang-undang ini, jadi pertanyaan mendasarnya adalah yang mungkin jadi pertanyaan publik ya. Jadi 2 tahun itu pengertiannya undang-undang berlaku sambil memperbaiki, atau undang-undangnya tidak berlaku dan harus diperbaiki, kalau gagal diperbaiki menjadi permanen inkonstitusional. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi ya, seperti tadi saya mengibaratkan manusia yang sudah mati ya. Ya, manusia yang sudah mati itu kan ya tentunya kan memang tidak berguna, artinya kan ya tidak berlaku ya. Jadi menurut saya ya keliru pemahaman pemerintah yang beranggapan bahwa ini berlaku dulu sambil memperbaiki. Nah, yang benar itu adalah ya ini ya tidak berlaku karena apa? Cacat prosedur artinya melanggar konstitusi, tidak konstitusional. Nah, dan artinya apa? Artinya sampai ini bisa diperbaiki, barulah ini jadi konstitusional. Artinya itu memang tidak selama 2 tahun ini, ya seharusnya dan sepatutnya memang itu tidak boleh diberlakukan seperti itu. Ya, kalau uji materi itu kan mungkin materinya ya yang diatur dalam undang-undang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional. Kalau formil atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan undang-undangnya itu kan adalah DPR, tapi di dalam 45 dengan pemerintah itu yang mengesahkan juga dengan presiden. Nah, kaitannya dengan rakyat itu apa sih uji formil itu gitu? Arti penting uji formil, arti penting uji formil satu sisi bagi masyarakat, kemudian yang kedua, apa hak-hak konstitusional masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang kemudian bisa disebut sebagai adanya kecacatan formil gitu ya. Kalau di dalam media massa kan mungkin yang salah ketiknya gitu ya, nambah huruf, nambah ketebalan gitu. Tapi dari proses dan hubungannya dengan hak konstitusional atau kedaulatan rakyat itu bagaimana? Jadi kan ini kan memang siapa yang mempunyai otoritas oleh Undang-Undang Dasar untuk membuat satu undang-undang itu memang pemerintah dan DPR. Nah, tapi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu, ya kan, secara prosedur itu sudah diatur secara detail di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satunya adalah salah satu syarat formil yang tadi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu ya salah satunya memang adalah partisipasi publik. Nah, partisipasi publik yang dimaksud itu adalah bagaimana warga negara yang memang yang menjadi objek produk pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Karena apa? Karena kembali lagi yang diatur itu adalah masyarakat ya. Contoh umpamanya yang diatur di sini adalah terkait dengan petani atau buruh. Nah, di undang-undangnya sendiri memang sudah jelas ya, itu disebutkan bahwa salah satu syarat atau salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah dan DPR itu adalah harus ada partisipasi publik. Nah, dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja ya, kebetulan kemarin yang para pemohon kita itu kan di perkara kita itu ada yang petani, ada yang buruh. Nah,
yang namanya partisipasi publik itu adalah mereka itu harus diberi kesempatan, diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada negara, pemerintah dan DPR, dan masukan mereka ini juga harus dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu kan memang bukan harus disetujui ya. Nah, tapi setidaknya ada wadah yang diberikan oleh pemerintah dan DPR agar dipastikan umpamanya buruh, petani memberikan masukannya, dan masukannya itu juga harus dipertimbangkan. Umpamanya kalau disetujui alasannya apa, kalau tidak dikabulkan juga alasannya seperti apa. Ini juga harus dipertimbangkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan partisipasi publik, dalam hal ini peran masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan itu secara detail itu dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kan jadinya kalau agak melebar sedikit gitu ya, dalam konteks hak asasi manusia itu kan seringkali orang berbicara ya HAM itu kebebasan, gitu, mengumumkan pendapat gitu. Nah, kalau dari apa yang disampaikan Bro Jens tadi itu kan ada dua hal. Satu terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, khususnya kalau ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua kaitannya dengan partisipasi publik itu kan kalau tadi nyebut ada petani, buruh, itu kan berarti guna melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya gitu. Nah, kalau menurut renungan Bro Jens sendiri sebagai advokat gitu ya, yang sudah malang melintang gitu di dunia persilatan ini, sesungguhnya di sistem hukum kita ini itu bagaimana sih upaya menciptakan partisipasi publik ya dalam pembentukan kebijakan untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya itu sehingga keadilan sosial itu bisa terwujud. Apakah presentasinya itu sudah cukup terbuka, apakah masyarakat cukup banyak menyadari, jika itu cukup terbuka ya, apakah banyak menyadari hal itu atau sesungguhnya belum gitu loh. Jadi misalnya sekarang ini dalam konteks uji formil sewaktu putusan MK-nya tadi disebut mempersyaratkan adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, itu sesungguhnya selama ini pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang partisipatif atau gara-gara putusan ini kemudian frasa partisipasi itu menjadi muncul. Gimana itu, Bro Jens? Nah, jadi sebenarnya di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu sudah sangat jelas ya bahwa partisipasi publik itu adalah salah satu syarat untuk pembahasan peraturan perundang-undangan itu sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu juga sudah sangat jelas. Nah, bahkan banyak peraturan-peraturan terkait ya, contoh umpamanya undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan dan sebagainya, itu sudah banyak menyinggung masalah partisipasi publik. Nah, artinya apa? Artinya secara konseptual bahwa yang namanya partisipasi publik itu adalah memang sudah diakui merupakan suatu keharusan dan itu sudah ada di banyak peraturan perundang-undangan. Namun dalam tahap implementasi memang seperti yang terjadi selama ini, banyak bahwa partisipasi publik itu hanya sekedar formalitas. Artinya apa? Harusnya kan yang namanya partisipasi publik itu kan harus melihat Undang Cipta Kerja. Itu sangat jelas ya. Kita lihat bukti-bukti pemerintah itu dan DPR itu ada kunjungan ke salah satu universitas. Di situ dibahas tentang tentang undang-undang judulnya mungkin ada tentang Cipta Kerja. Tapi di situ itu tidak dibahas undang-undangnya nggak di-share kepada peserta, tidak ada pembahasan pasal per pasal, ya kan? Dan yang paling penting di situ adalah ya pesertanya itu juga tidak representatif sebagai stakeholder yang memang harus didengar. Nah, jadi yang terjadi selama ini kan adalah
umpamanya pergi salah satu kampus, pergi salah satu ormas, di situ ada acara seminar tentang tentang undang-undang cipta kerja, dan itu diklaim bahwa itulah partisipasi publik itu sudah ada, hanya sekedar judul dari diskusi seminar dan bermodalkan adanya tanda tangan dari peserta. Nah, itu sebenarnya menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan partisipasi publik itu kan hanya menjelaskan dan menegaskan yang dimaksud dengan partisipasi publik, bukan berarti bahwa partisipasi publik itu, yang dimaksud partisipasi publik itu hanya ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu, Mas Gun. Kalau kembali ke pokok bahasan kita soal Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK, khususnya terkait dengan frasa penundaan kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kan putusannya itu kan tadi seperti yang sudah kita diskusikan kan inkonstitusional secara bersyarat ya, perbaikan selama tahun gitu. Itu diartikan ya tidak berlaku, kemudian diperbaiki, bukan berlaku sambil memperbaiki. Kemudian yang kedua, satu, selain perbaikan formilnya, naskah akademik, proses pembahasan termasuk partisipasi gitu. Nah, kemudian ada frasa selama proses perbaikan itu harus menunda kebijakan atau tindakan atau kebijakan strategis dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan cipta kerja. Nah, kalau pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan cipta kerja itu kan gampang ya, kan aturan turunan kurang lebih. Walaupun nanti kita diskusikan setelah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sesungguhnya yang dimaksud tindakan dan kebijakan strategis itu terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang harus ditunda itu apa saja kan berarti kalau barangnya kelihatan. Kalau barangnya nggak kelihatan itu tidak kelihatan atau masuk dicari dulu indikasinya apa itu yang memenuhi kategori tindakan atau kebijakan strategis terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan Bro Jen. Nah, jadi ya kalau yang dimaksud dengan tadi tindakan atau kebijakan strategis itu ya salah satunya ini kan undang-undang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu kan sudah banyak peraturan-peraturan terkait peraturan pelaksana dan masih banyak proses peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana teknis yang masih harus dilakukan. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan-peraturan teknis yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh lagi ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada lagi perbuatan-perbuatan pejabat negara yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Baik itu dalam sifatnya itu semacam eksekutorial maupun dalam bentuk pembentukan peraturan-peraturan teknis. Contoh yang kita pahami bersama bank tanah ya. Bank tanah itu harusnya tidak boleh ada gitu loh. Nah, peraturan pembentukan bank tanah itu tidak boleh dan yang kedua seharusnya itu tidak operasional secara konstitusi yaitu sudah inkonstitusional dan tidak punya legitimasi secara konstitusi harusnya bank tanah. Lalu yang kedua ini kan faktanya itu kan pemerintah daerah pun sudah melaksanakan itu yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu salah satu kebijakan-kebijakan strategis yang nggak boleh ada. Nah, sebenarnya sangat jelas itu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mengatur banyak hal yang strategis ya. Banyak hal yang strategis. Nah, itu yang tidak lagi. Contoh tadi seperti yang tadi sangat strategis di Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu poin yang dibahas itu umpamanya bank tanah. Nah, karena itu
karena itu sudah dibatalkan, inkonstitusional, ya otomatis itu tidak berlaku lagi. Nah, memang kalau kita cek lagi secara detail ya, memang banyak hal-hal yang kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Dan kita sangat sayangkan juga bahkan lembaga judisial pun itu sudah, lembaga yudikatif juga ya banyak salah kaprah juga ini, Mas Gun, terkait dengan tadi bisa dibuktikan itu dengan sekarang banyak peraturan Mahkamah Agung, dasarnya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Terus yang kedua, Depnaker pun ya sekarang itu kalau umpamanya melakukan penyelesaian sengketa hukum ya, patokannya itu sekarang itu bukan Undang-Undang 13 2003 lagi, Mas Gun. Patokannya itu sudah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, harusnya kan seperti itu Depnaker ya. Depnaker itu dalam menyelesaikan sengketa perburuan ya, dia itu tidak boleh melakukan keputusan-keputusan strategis. Dasar dia harus tetap itu Undang-Undang 13 2003, bukan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya mungkin itu Mas Gun, mungkin Mas Gun sama teman-teman yang lain mungkin bisa menemukan yang lain, hal-hal yang lain yang memang keputusan-keputusan strategis. Dan bahkan menurut saya pembentukan kawasan ekonomi khusus yang didasarkan itu yang mana banyak diberikan kelonggaran, keringanan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya menurut saya itu juga itu harusnya tidak boleh berjalan, karena itu memang konsekuensi pengaturan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan banyak kelonggaran kepada kawasan-kawasan ekonomi khusus. Begitu, Mas Gun. Ya, kan dulu ini Brojen dan kawan-kawan kan sering disebut sebagai lawyer muda berbakat, nekat dan berbahaya gitu ya, karena menangani konflik agraria. Sekarang nggak berbahaya lagi, Mas Gun. Ya, salah satu yang sekarang ini dianggap mendinamisir gitu ya, konflik agraria, proyek strategis nasional. Iya. Nah, proyek strategis nasional itu menariknya kalau di Undang-Undang Cipta Kerja katanya dengan masalah agraria itu kan dia satu ya, misalnya di perubahan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan maupun Undang-Undang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu kan kalau dulu kan alih fungsi hanya bisa kalau tanah untuk kepentingan umum. Sekarang ditambah dengan frasa proyek strategis nasional. Nah, di Undang-Undang tanah untuk kepentingan umum itu, tapi menariknya tidak memasukkan PSR gitu. Walaupun objek tanah untuk kepentingan umumnya itu meluas gitu. Nah, jadi kayak pasal karet. Nah, PSR ini kan jadi prioritas penting terkait pariwisata, infrastruktur, dan mendinamisir lah konflik agraria. Nah, sesungguhnya posisi proyek strategis nasional itu dalam kerangka kebijakan strategis yang dimaksudkan dengan Omnibus Law itu juga perspektifnya seperti apa? Apakah ini juga harus bagian yang ditunda atau tidak semua proyek strategis itu bagian dari Cipta Kerja? Gimana tuh proyek? Jadi kan sebenarnya sih begini, sebenarnya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan itu kan untuk memberikan legitimasi kepada proyek-proyek yang dianggap atau yang diklaim pemerintah sebagai proyek strategis, kan begitu kan? Walaupun menurut kita itu tidak strategis. Nah, artinya apa? Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang sedari awal ya kan itu dipakai untuk untuk melancarkan, memberikan legitimasi kepada proyek-proyek tersebut. Nah, artinya apa? Artinya karena MK paham ya bahwa itu dipakai untuk
proyek-proyek yang dianggap negara sebagai proyek strategis, ya itu yang seharusnya tidak berlaku. Artinya apa? Artinya Mahkamah Konstitusi itu paham bahwa secara substansi ya ini sebenarnya mau mengatur itu tadi proyek-proyek ya strategis. Nah, justru itu yang tidak dibolehkan oleh pemerintah. Kan seperti itu. Karena begini, karena sekarang ini kan yang muncul itu kan secara substansi adalah ini kan proyek strategis itu negara menganggap itu proyek strategis dan menguntungkan negara. Nah, di satu sisi ya kita sebagai kelompok seperti masyarakat seperti petani dan nelayan dan buruh itu menganggap bahwa itu tidak strategis, bahkan itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nah, artinya apa? Artinya ya itu tidak boleh terjadi, Mas Gun. Justru itu yang dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi menyerahkan lagi kepada negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR, untuk bertemu ini sama stakeholder, dalam hal ini petani atau buruh. Nah, itu Mas Gun, artinya itu memang tidak boleh itu terjadi, Mas Gun. Ya. Nah, kalau ini yang kedua, penundaan pembentukan peraturan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau selintas kan kelihatan ya, setelah putusan MK tidak boleh membentuk aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang sering menjadi pertanyaan publik, kalau undang-undangnya dinyatakan inkonstitusional walaupun secara bersyarat, artinya tidak berlaku gitu, itu kemudian aturan turunan PP, Perpres, mungkin juga Permen, sebelum putusan MK itu statusnya bagaimana? Apakah dia juga tidak berlaku gitu atau bagaimana gitu? Atau MK menambah kerumitan malah? Nah, jadi kan sebenarnya kan begini, Mas Gun, memang seharusnya ya kalau umpamanya undang-undang yang menjadi rujukan sebagai payung pembentuk peraturan teknis ya, atau apakah itu peraturan pemerintah dan sebagainya, kalau itu kan pelaksana dari undang-undang ya. Nah, kalau undang-undangnya sendiri dinyatakan inkonstitusional, maka seharusnya ya secara substansi maka harusnya peraturan perundang-undangan di bawahnya itu memang harus inkonstitusional. Nah, tapi memang memang kan kalau teori hukum kita ini kan memang peraturan perundang-undangan itu tetap berlaku sepanjang tidak dibatalkan, kan gitu. Artinya apa? Walaupun secara substansi harusnya undang-undang di bawah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai peraturan pelaksana sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi, walaupun itu sebenarnya secara substansi memang itu adalah inkonstitusional, sudah bertentangan dengan undang-undang. Nah, memang ada lagi mekanismenya, itu adalah satu, pemerintah harusnya mencabut semua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau pemerintah tidak mencabut, memang negara memberikan kesempatan kepada para pencari keadilan melalui uji judicial review lagi ke Mahkamah Agung. Artinya Pak, walaupun secara substansional harusnya itu sudah cacat, inkonstitusional, memang prosedurnya itu tetap ada. Prosedurnya itu adalah tetap satu, apakah pemerintah secara sukarela mencabut, atau yang kedua kalau tidak mau mencabut, salah satunya cara adalah menguji lagi ke Mahkamah Agung. Begitu, Mas Gun. Ya, sebelum mengujinya lagi gitu, dari pengalaman di Mahkamah Konstitusi ini, putusan-putusannya, kan pasti putusannya ada yang sesuai dijalankan, ada ditafsirkan lain, atau malah sama sekali tidak dijalankan. Atau misalnya MK konstitusional tapi bersyarat gitu. Nah, menghadapi fenomena di luar MK gitu ya, ada tafsir, ada pelaksanaan dan sebagainya, itu ada nggak sih pengalaman MK itu melakukan sesuatu atau memang
jalannya ya harus masyarakat yang melakukan sesuatu. Nah, memang harusnya sih memang Mahkamah Konstitusi itu ya memberikan semacam kebiasaan baru ya dalam bernegara itu, melakukan sesuatu itu di luar kewenangan utamanya. Contoh itu kan Mahkamah Agung itu kan yang memutus satu perkara itu kan Mahkamah Agung ya. Nah, tapi Mahkamah Agung itu membuka ruang kepada publik untuk memberikan semacam penjelasan apa yang dimaksud dengan sesuatu penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran artinya penafsiran untuk mengartikan sesuatu produk hukum. Nah, kalau di Mahkamah Agung itu kan ada yang namanya fatwa Mahkamah Agung. Nah, contoh dulu orang berpolemik ini, apakah uang BUMN merupakan uang negara atau tidak. Nah, itu polemik itu terjadi di dunia hukum dan kadang ada yang memintakan ke Mahkamah Agung itu mengeluarkan fatwa Mahkamah Agung. Nah, kadang ada satu perkara kurang jelas sehingga membutuh penafsiran atau butuh penjelasan lebih lanjut, kita minta fatwa ke Mahkamah Agung, walaupun itu adalah produknya Mahkamah Agung. Nah, sebenarnya itu yang kita harapkan Mahkamah Konstitusi seharusnya ini kan tafsir kita jelas ya berdasarkan putusannya, tapi ada orang yang menafsirkan itu secara berbeda-beda, dan itu karena penafsirannya secara berbeda-beda, pelaksananya juga jadi beda. Itu seperti pemerintah berani untuk membuat semacam terobosan hukum dengan mengeluarkan fatwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu Mas Gun, tapi memang sepanjang yang kita pahami, Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah mau mengeluarkan fatwa terkait dengan sesuatu putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu, Mas Gun. Ya, ini menarik dan baru ini meminta MK ya bertindak atau semacam fatwa. Itu cara memintanya itu gimana? Apakah bersurat di demo atau ada draft itu untuk menjelaskan ke MK atau macam mana? Nah, kalau yang namanya fatwa itu ya, kalau kebiasaan di peradilan ya, namanya mahkamah fatwa itu adalah dimohonkan dalam bentuk tertulis dengan menjelaskan apa yang menjadi pokok permasalahan yang butuh penjelasan terkait dengan produk dari Mahkamah Agung. Nah, tentunya juga begini, menurut saya sih kalau kita contohkan dengan fatwa Mahkamah Agung, maka seharusnya kita itu mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan tadi seperti yang dibilang tadi, posisi inkonstitusional bersyarat itu bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan keputusan-keputusan strategis seperti apa yang menurut Mahkamah yang memang tidak boleh dilakukan. Nah, itu bisa merujuk ke situ. Nah, sebenarnya ya Mahkamah Konstitusi itu kan 3 orang itu kan dari unsur Hakim Agung ya. Nah, dan Hakim Agung itu kan sudah biasa mereka ini untuk sudah biasa, dan mereka sudah paham yang namanya fatwa itu merupakan sesuatu kebiasaan berpraktek di dunia peradilan, walaupun di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pun tidak menjelaskan bahwa Mahkamah Agung itu berhak atau boleh untuk mengeluarkan semacam fatwa. Begitu, Mas Gun. Ya, kalau tadi salah satu tindak lanjut ya, jadi aturan-aturan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja ini diuji materi di MA gitu, atau diuji di Mahkamah Agung. Tapi di sisi lain MK nampaknya juga melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini feeling ya, menurut feelingnya Bro Jan sebagai senior ini, bagaimana potensi, apakah masih ada peluang? Ya seperti halnya dulu waktu di MK juga mungkin orang curiga ya,
MK nggak bisa mutusin ini karena sudah ABCDE gitu. Nah, apakah dengan adanya situasi hukum atau situasi politik seperti itu tetap terbuka peluang untuk rakyat melakukan pengujian di Mahkamah Agung terkait aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja? Bagaimana itu, Presiden? Sebenarnya sih sebenarnya sih pekerjaan masyarakat untuk menguji di Mahkamah Agung menurut saya jauh-jauh lebih ringan ya dibandingkan di Mahkamah Konstitusi ya. Satu, di Mahkamah Konstitusi itu kan kita ini terjebak dengan sikap Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa kita prediksi. Artinya apa? Artinya kalau dulu itu kan orang sangat curiga dengan Mahkamah Konstitusi, ya nggak mungkin lah memberikan terobosan seperti itu kan, begitu kan? Apalagi yang pertama. Nah, tapi kalau di Mahkamah Agung ya, itu Mahkamah Agung itu ya sangat-sangat banyak kalau kita cek putusan-putusan Mahkamah Agung sangat-sangat banyak juga untuk mengabulkan judicial review. Mungkin presentasinya mungkin paling lebih kecil sedikit dibandingkan Mahkamah Konstitusi. Artinya itu sudah biasa juga di Mahkamah Agung ya. Nah, terus yang kedua, ini kan secara substansi ini sangat kebantu karena apa? Karena ya itu tadi jelas-jelas undang-undang itu menyebutkan bahwa itu sudah cacat. Nah, artinya apa? Artinya di bawahnya cacat doang kan begitu. Nah, bedanya ini kan masalahnya kita sekarang itu adalah karena memang aturannya memang itu masih berlaku sepanjang tidak dibatalkan, itu memang mau tidak mau harus kita bawakan. Nah, ibarat kata kan begini Mas Gun, harusnya ya. Ibarat kata orang meninggal, kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan surat kematian bahwa ini mereka harus melakukan visum juga. Ini kan sebenarnya sih gampang aja ya. Tinggal kita bawa orang meninggal, dicek sedikit ya udah di surat kematian kan begitu. Nah, sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kan kita tinggal bawa ini. Oh, ini barang udah mati nih, udah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tolong dimatikan kan begitu. Nah, memang ya itu tadi memang harus kita bawa, sama halnya tadi orang yang meninggal, kita harus bawa ini ke rumah sakit untuk menetapkan bahwa itu mati. Nah, itu juga sama dengan uji material di Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu Mas Gun, harusnya sih menurut saya logikanya memang sederhana itu secara konteks hukum. Oke, ini pertanyaan terakhir ini. Ya mungkin Brojen tadi pengalaman di MA, nampaknya MA-nya mengakomodir putusan mengakomodir Undang-Undang Cipta Kerja. Di Kementerian Tenaga Kerja juga nampaknya orientasinya tetap Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Di DPR juga yang diuruskan perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencari legitimasi omnibus law. Tapi kan ini kalau dihitung 2 tahun, bentar lagi 2024 tahun politik juga. Ini capres-capres ini sudah akan muncul gitu. Nah, kalau menurut Brojen ini nampaknya pemerintah 2 tahun ini pemerintah dan DPR ya akan mengurus perbaikan atau dia melepaskan begitu saja. Nah, di tengah tahun-tahun yang berbahaya seperti itu, kurang lebih apa yang direkomendasikan oleh Brojen? Ya tadi walaupun tadi udah ada MK dan MA, satu ada yang lain. Silakan Brojen. Nah, ya itu kalau nggak salah ya, itu kan diputus sudah berapa bulan ya? Udah ada beberapa bulan ya, 6 bulan atau 4 bulan itu Mas Gun ya. Nah, kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu kan kalau nggak salah sudah ada 3 bulan atau 4 bulan di Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya kan Mas Gun, kalau kita hitung-hitungan secara Mahkamah Konstitusi ya, yang tersisa buat pemerintah dan DPR itu ya hanya satu tahun lah, satu setengah tahun lah yang tersisa sekarang waktu untuk memperbaiki. Nah, ini menarik ya Mas Gun ya. Salah satu alasan Mahkamah Konstitusi itu tidak membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena melanggar prosedur. Salah satunya kan adalah tidak dikenal dalam Undang-Undang P3. Nah, Undang-Undang P3 memang kalau berangkat dari situ maka undang-undang ini baru bisa diperbaiki itu dari awal, itu adalah
dasarnya itu harus ada perubahan dulu Undang-Undang P3. Nah, Undang-Undang yang P3 itu kan dua hari yang lalu kan sudah disahkan ya, Undang-Undang P3 yang baru. Di situ saya baca secara sekilas itu udah memasukkan metode Omnibus Law, dan sebulan lagi itu kan akan berlaku. Artinya apa? Artinya bulan depan itu baru berlaku Undang-Undang P3 itu. Artinya dilihat secara hukum acara, pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu baru bisa dimulai itu sejak bulan depan. Dengan naskah akademis dan sebagainya, rujukannya itu sudah harus di Undang-Undang P3 yang baru. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau karena kita ini semua adalah kepentingan kita sebenarnya bukan prosedur awalnya, tapi kan secara substansi yang sebenarnya awalnya yang kita tolak ya. Ya kalau saya sih menghimbau itu kan kita dan para pihak yang berkepentingan itu memang sudah harus mulai mengawal lagi Undang-Undang P3 ini sebenarnya memberikan apa isi Undang-Undang P3 kan begitu kan, yang terbaru. Nah, itu kan berpotensi juga itu tidak sesuai dengan mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi, itu bisa kita judicial review juga Undang-Undang P3. Tapi kalau umpamanya itu pun berlaku, kita terima dan sudah mengakomodir Undang-Undang Omnibus Law, nah maka pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan sah atau tidak itu ada dua hal, Mas Bro. Secara waktu dia harus selesai 2 tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, terus yang kedua, perbaikannya itu juga harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan secara prosedur itu sudah harus mengikuti Undang-Undang P3 yang baru. Nah, tentunya apa? Tentunya kita harus mempelajari juga nih Undang-Undang P3 yang baru, karena prosedur tahapan-tahapan ke depan itu nanti akan mengikuti Undang-Undang P3. Nah itu kalau kita berpikir secara hukum seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat itu sekarang capres-capres dan partai itu sudah agak berpolitik, ya mungkin Mas Gun lah sama teman-teman yang pemain-pemain politik sudah bisa mungkin ngambil peran supaya ya udahlah ini dicuekin aja lah. Kan begitu kan, ini dicuekin aja lah sampai sampai 2 tahun, siapapun presidennya ke depan, ya kita berharap itu dipakai dulu lah undang-undang, dinyatakan dulu undang-undang itu inkonstitusional secara permanen, berlaku undang-undang sebelumnya. Nah, kalau masalah nanti ada kebijakan yang akan datang, itu nanti akan ditentukan setelah kontestasi di 2024. Ya mungkin saatnya teman-teman melakukan gerakan politik itu, Mas Gun. Siapa tahu mungkin macam Golkar yang sudah melakukan koalisi-koalisi begini pengen genit, ya buat kita sih boleh-boleh aja mereka genit. Yang penting mereka tidak mau bahas lagi perbaikan undang-undang Cipta Kerja. Begitu, Mas Gun. Ya, terima kasih, Bro Jens. Tapi kan pemain politik ini kalau nggak didukung advokat itu paling cuman kemulut di depan gawang aja kalau sepak bola itu. Golnya itu nggak kurang tepat gitu. Nah, tapi tadi ada beberapa hal ya bisa kita garis bawahi. Yang pertama itu kan ini kemenangan pertama untuk uji formil, tetapi yang kedua ada pemaknaan yang berbeda sehingga kemudian ada semacam pelanggaran terhadap putusan MK ya dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi yang direkomendasikan satu tetap ke MK semacam minta fatwa, kemudian ke MA untuk uji aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian yang ketiga melakukan review kritis lah, critical legal review terhadap undang-undang perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sekali lagi terima kasih Bro Jens. Demikian sobat, kita akan berjumpa lagi nanti di serial virtual talk show Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK dengan subtema yang berbeda. Terima kasih, selamat sore.